Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang boleh bertemu lagi dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Saya sangat percaya bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan patutlah kita mensyukuri semua rahmat, anugerah, pertolongan, kebaikan demi kebaikannya dalam hidup kita. Pagi ini mari kita siapkan hati kita di Minggu Prapaskah yang keempat dalam minggu yang kedua bulan Maret, 14 Maret 2021. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya sangat percaya saudara bahwa hati kita berlimpah dengan syukur, hati kita berlimpah dengan segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita, sehingga hati ini boleh terus menggebu-gebu di hadapan Dia. Mari kita berdoa, kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menguduskan, Tuhan menyucikan, dan Tuhan memberikan segala kekuatan kepada kami, supaya kami boleh belajar dari kebenaran-kebenaran-Mu, dan Engkau yang ditinggikan di atas segalanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, ampuni setiap dosa salah kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ketiga. Kita melihat Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan 21. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan 21. Ya, saya membaca buat kita demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah kasih Allah sempurna. Ya, kasih Allah sempurna. Ini saya rasa tema yang sangat luar biasa ya. Luar biasa karena ini menyangkut kasih Allah. Lalu ada kata yang di dalam bagian itu dikatakan kasih Allah itu sempurna. Ya, jadi kasih Allah sempurna. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam perjanjian baru, istilah kasih bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Ya, dalam bahasa Yunani kita bisa melihat bahwa tingkatan kasih dinyatakan lewat 4 hal, lewat kasih ya. Jadi tingkatan kasih itu dinyatakan lewat kasih ya, kepada yang disebut dengan kasih Allah. Ya, jadi tingkatan kasih itu kepada Allah, kepada saudara, kepada keluarga, dan kepada hawa nafsu ya. Kalau yang kepada Allah itu disebut dengan agape, kepada saudara ya disebut filia, lalu kepada keluarga itu ya keluarga atau yang dikatakan juga sesama itu disebut dengan storge, lalu kasih yang berkaitan dengan hawa nafsu tadi ya itu disebut dengan eros ya, eros. Nah, menurut para pakar katanya bahwa kasih agape adalah kasih yang paling tinggi dan paling sempurna. Ya, paling tinggi dan sempurna karena kasih tersebut dikatakan bersumber dari Allah. Bahkan wujud kasih yang sempurna itu dinyatakan melalui kasih Kristus kepada kita. Nah, kasih Allah yang sempurna itu karena Kristus diberikannya kepada kita. Jadi, benarlah tema kita pada pagi hari ini. Jadi wujud kasih Allah yang
yang disempurnakan kepada kita itu dikerjakan di dalam Kristus. Jadi kasih Allah yang sempurna itu dikerjakan di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca konteks kita dalam Yohanes pasal yang ketiga ini, ya dari ayat 14 sampai dengan 21 ini, sebenarnya kalau kita melihat pasal ini bermula dari pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Kalau kita lihat dalam Alkitab kita di dalam ayat 1 sampai dengan 13 ya. Dalam ayat 13 itu dikatakan bahwa beberapa informasi penting di sana, bahwa Nikodemus itu adalah seorang Farisi ya, yang datang kepada Tuhan Yesus dan berdialog dengan Tuhan Yesus tentang kelahiran kembali ya, tentang dilahirkan kembali ya. Kalau kita merunut ke sana, bisa kita lihat di sana bahwa penjelasan yang panjang dari Tuhan Yesus tentang konsep kelahiran kembali dijelaskan sebenarnya oleh Tuhan Yesus dengan detail. Ya, ini menyambut apa yang dikatakan oleh Nikodemus itu, bahwa dia menyebut bahwa Yesus itu adalah guru yang baik. Dia menyebut Yesus itu bahwa Yesus itu adalah guru yang memang dibalik hati yang paling dalam itu sebenarnya Nikodemus itu sangat memerlukan ya yang disebut dengan kelahiran kembali itu. Nah, makanya kalau sudah melihat di sana, kenapa kata sambutan pendekatan daripada Nikodemus itu disambut oleh Yesus ya. Ini kata yang penting harus kita lihat nih ya. Disambut oleh Yesus dengan konsep kelahiran kembali ini. Karena itu tadi saudara. Karena Yesus sangat paham sekali, sangat tahu sekali bahwa Nikodemus ini sangat memerlukan yang namanya kelahiran kembali itu. Nah, jadi kata pokok ini disampaikan oleh Yesus, lalu dikembangkan oleh Nikodemus dengan kata bagaimanakah hal itu bisa terjadi. Ya, orang yang sudah tua, ya apakah dia akan masuk lagi ke rahim ibunya. Nah, tetapi saudara memang pada akhirnya Nikodemus, kalau saya melihat di dalam konteks ini, tidak memahami apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada dia. Ya, makanya penjelasan yang panjang dari Tuhan Yesus tentang konsep kelahiran kembali ya yang dijelaskan di sini ya, memang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang hidup kekal tidak sepenuhnya dipahami oleh Nikodemus. Mengapa dia tidak memahami? Karena Nikodemus tidak memahami akan kasih Allah yang sesungguhnya kepada orang berdosa. Tidak memahami kasih yang sempurna itu, tidak tahu kasih yang sempurna itu. Nah, itu sebabnya dalam narasi yang dibahas dalam konteks kita ya dijelaskan oleh Tuhan Yesus akan kasih Allah yang sempurna ini. Jadi sebenarnya ketidakmengertian daripada Nikodemus tentang kasih Allah yang sempurna itu ya, itulah yang menjadi jembatan bagi Tuhan ya untuk menjelaskan kepadanya tentang kelahiran kembali itu ya, bahwa betapa pentingnya kita mengalami yang namanya kelahiran kembali. Nah, Bapak Ibu, kasih Allah sempurna. Mengapa kasih Allah itu sempurna? Ya, yang pertama adalah karena di dalam kasih-Nya Kristus ditinggikan. Ya, artinya Kristus melalui pengorbanannya ditinggikan bagi kita. Nah, di dalam ayat yang ke-14 tadi, kita udah jelas di sana melihat bahwa Israel berdosa. Dikatakan itu dengan bersungut-sungut kepada Tuhan, sehingga mereka dihukum Tuhan lewat ular tedung yang memagut mereka. Nah, ini saudara yang memang seringkali kita tidak sadari bahwa kadang-kadang persungutan kita itu menimbulkan permusuhan di hati Tuhan. Apalagi kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita masih bersungut, masih merasakan bahwa kita seperti orang yang terus kekurangan dan tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, memang akan terjadi seperti yang dialami oleh bangsa Israel di dalam kitab Bilangan itu. Ya, kitab Bilangan pasal yang ke-21 ya, dalam ayat 7 sampai dengan ayat 9 nanti kita baca. Nah, itu sebabnya kalau sudah melihat untuk menyelesaikan
dari persoalan ini, jadi keberdosaan ini, ya, maka Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk menaruh ular tedung, ya, pada sebuah tiang. Nanti makanya disebut itu sebagai ular tembaga katanya itu ya. Nah, makanya kalau kita lihat dalam Bilangan pasal 21 ayat 7 sampai 9, di sana dikatakan, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan ia menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, ternyata kalau kita bisa melihat dalam bagian inilah yang dicuplik oleh Yesus. Ya, dicuplik oleh Yesus atau pengalaman ini, bagaimana bangsa yang berdosa, yang disebut dengan Israel yang berdosa itu, ya, bisa menyelesaikan dosanya dengan percayanya kepada Tuhan. Dalam arti Tuhan yang mempersiapkan jalan bagi dia. Jadi Tuhan yang mempersiapkan segalanya bagi mereka. Ya, makanya Tuhan katakan hukuman atas dosa itu tetap berjalan. Ingat di sini saudara. Ya. Jadi hukuman atas dosa itu tetap berjalan. Tetapi Tuhan memberikan anugerahnya kepada mereka yang mau melihat. Jadi sebenarnya ular yang ditaruh, ya, atau ular tembaga yang ditaruh di padang gurun itu saudara, itu hanya sarana, ya, sarana untuk Israel boleh mentaati, ya, boleh menyelesaikan dosanya kepada Tuhan. Sehingga saudara dikatakan dalam bagian itu, barang siapa yang dipagut oleh ular itu dan melihat, memandang ke sana, percaya kepada Tuhan bahwa dosanya diampuni oleh Tuhan, maka dia tidak akan mati. Ini saudara. Jadi hukuman itu tetap berlangsung. Hukuman itu tetap ada. Hukuman itu menjadi bagian yang harus dialami oleh orang Israel. Tetapi di sini dikatakan bahwa kalau mereka melihat, memandang, jadi kalau dipagut oleh ular tedung itu, kalau mereka melihat, memandang kepada Tuhan yang ada di sana, kepada Tuhan yang mengampuni, makanya saudara, mereka akan beroleh pengampunan. Nah, Tuhan Yesus mati untuk kita yang berdosa. Dikatakan ia menyerahkan nyawanya bagi kita. Pengorbanannya bagi kita adalah wujud kasih Allah yang sempurna. Ya, sempurna karena Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita ketika kita masih berdosa. Makanya itu yang dikatakan di dalam bagian ini, saudara. Ya, ini yang dikatakan dalam bagian ini bahwa ternyata, ya, apa yang dialami oleh Musa. Kalau dia dikatakan meninggikan ular di padang gurun, lalu orang-orang Israel yang berdosa itu melihat kepada sarana yang Tuhan siapkan itu, maka mereka akan beroleh pengampunan. Demikian juga dengan hadirnya Yesus bagi kita, dengan matinya Yesus bagi kita, dengan Yesus menyerahkan hidupnya bagi kita. Sebenarnya yang mau ditekankan kepada kita adalah begitulah kasih Allah yang besar itu kepada kita. Kalau Yesus ditinggikan di dalam kasih yang sempurna itu, maka akan tersedia bagi kita jalan keselamatan yang Tuhan siapkan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus. Ya, dikatakan dalam bagian ini, jika Yesus ditinggikan katanya, maka kita yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi, jika Yesus ditinggikan, maka kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Ini luar biasa, saudara, menurut saya. Ya, keluar biasanya itu bisa kita lihat bagaimana cara Tuhan menyelesaikan dosa orang percaya itu. Ya, jadi istilah kata jika Yesus ditinggikan. Ya, bagaimana caranya Yesus ditinggikan? Yesus harus mati di atas kayu salib.
Yesus harus mewujudkan semua rencana Allah bagi orang yang berdosa itu. Jadi Yesus ditinggikan di atas kayu salib itu. Maka ya dikatakan kehidupan yang kekal itu akan terjadi bagi kita yang percaya. Makanya itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Filipi itu, ya, bahwa kepada Yesus itu dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya setiap orang, katanya, boleh dengan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan lutut dia boleh bertelut, ya, menyebut bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kasih Allah sempurna. Mengapa kasih Allah sempurna? Yang pertama tadi, karena di dalam kasih-Nya Kristus ditinggikan. Lalu yang kedua, saudara, karena Kristus wujud kasih yang sempurna bagi kita. Jadi yang pertama tadi, sekali lagi saya katakan kepada saudara, yang pertama tadi adalah karena di dalam kasih-Nya Kristus ditinggikan, ya. Lalu yang kedua adalah karena Kristus wujud kasih yang sempurna bagi kita. Dalam ayat 16 sampai dengan ayat 21 itu. Artinya dikatakan kasih haruslah diwujudkan dengan nyata kepada orang yang kita kasih. Sekali lagi, kasih haruslah diwujudkan dengan nyata kepada orang yang kita kasih. Allah mengasihi dunia sehingga Ia memberikan Kristus bagi dunia. Itulah wujud kasih Allah yang paling tinggi bagi dunia ini. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, dengan diberikannya Yesus, dengan dihadirkannya Yesus di tengah-tengah dunia ini, itulah wujud kasih Allah yang paling sempurna. Itulah jalan yang dipersiapkan Allah untuk menyelesaikan dosa dari orang yang berdosa itu. Ya, jadi tidak ada kasih yang lain, saudara, yang lebih sempurna dari hadirnya Yesus di dalam dunia ini. Makanya dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang kita sudah baca tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa, saudara. Saya suka dengan istilah dikatakan, kasih Allah begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang mana? Dunia orang berdosa itu. Dunia yang mana? Dunia yang kita tempati ini. Di sini banyak kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita mungkin ya akan mengalami berbagai macam hal dalam hidup kita. Berbagai macam dosa yang kita lakukan kepada Tuhan, ya. Ya, berbagai macam dosa yang kita perbuat untuk menyangkali Tuhan dalam hidup kita. Tapi lihat di sana. Penyangkalan dari manusia, ketidaktaatan manusia yang diciptakannya itu dibalas oleh Tuhan dengan kata yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, makanya bisa saya katakan Kristus tidak hanya diberikan bagi mereka yang percaya sebenarnya, tetapi Kristus diberikan bagi dunia ini. Kristus menjadi sarana keselamatan yang Tuhan siapkan bagi dunia ini. Makanya dikatakan tujuannya adalah supaya yang percaya tidak binasa. Ini luar biasa. Supaya yang percaya tidak binasa. Jadi kasih Allah yang sempurna di dalam Yesus itu, saudara, kita hanya bisa sambut dengan percaya kita kepadanya. Sama seperti Israel tadi. Pada waktu mereka berdosa, pada waktu mereka dihukum oleh Tuhan dengan ular tedung itu, lalu Tuhan mereka mau menyelesaikan dosanya. Kami telah berdosa kepada Tuhan, katanya. Maka maka Musa memerintahkan Tuhan memerintahkan Musa untuk menaruh ular tembaga itu di padang gurun. Ya, catatannya adalah siapa yang melihat, siapa yang percaya akan penyelesaian dosa yang diselesaikan oleh Tuhan dengan caranya Tuhan, dengan maunya Tuhan, dengan maksudnya Tuhan, maka dia akan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Demikian juga dengan kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang belum mendapatkan jaminan kekal daripada Tuhan.
Siapa yang menyambut kasih yang sempurna itu di dalam Yesus? Siapa yang melihat wujud kasih Allah dalam Yesus itu? Siapa yang percaya kepada Yesus, dikatakan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya Kristus datang bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi menyelamatkannya. Ini luar biasa. Kristus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi menyelamatkannya. Dan kita ada di masa-masa itu, saudara. Inilah masa anugerah. Inilah masa yang sangat besar. Inilah kesempatan yang sangat besar untuk kita boleh percaya kepada Yesus, untuk kita bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Makanya dikatakan Kristus datang. Ini kedatangan yang pertama. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Ya, bukan untuk menghakimi dunia ini. Tapi ingat, kedatangan yang kedua tidak lagi bicara tentang menyelamatkan dunia, tapi sudah menghakimi dunia. Makanya Kristus berkata, Dia akan datang membawa pedang, membawa pemisahan. Kenapa, saudara? Karena kelak masa anugerah itu sudah selesai. Pada waktu kedatangan yang kedua kali, masa anugerah itu sudah selesai. Makanya sekaranglah kesempatan bagi kita. Makanya dikatakan tujuannya supaya yang percaya, dikatakan tidak dihukum, ya kan? Supaya yang percaya tidak dihukum. Kenapa, saudara? Karena kalau kita tidak percaya, kita ada di bawah hukuman. Ya, makanya Tuhan katakan dalam bagian ini, supaya yang percaya tidak dihukum. Yang tidak percaya di bawah hukuman. Hukumannya apa, saudara? Dikatakan hukumannya sangat sederhana. Terang datang ke dalam dunia, tetapi dikatakan dunia tidak mengenal Dia, sebab perbuatan mereka jahat. Ya, jadi saya bisa melihat begini. Mengapa orang-orang yang tidak percaya itu beroleh hukuman kepada Tuhan? Kenapa? Karena terang itu datang ke dalam dunia. Terang itu sudah ada dalam dunia, tetapi mereka tidak mengenal Dia. Mengapa mereka tidak mengenal Dia? Karena mereka berbuat jahat. Itulah hukuman. Hukumannya apa? Tidak ada respect. Tidak ada keterbukaan. Tidak ada hati yang diizinkan oleh Tuhan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Makanya, saudara, ditekankan dalam bagian ini, mereka berbuat jahat. Karena apa? Karena mereka membenci terang. Ya, mereka tidak datang kepada terang. Ya, supaya apa? Supaya perbuatan jahatnya tidak nampak. Ya, mereka tetap ada dalam kegelapan itu. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mereka mencari jalan kebenaran menurut maunya mereka. Mereka menyiapkan jalan keselamatan menurut apa yang mereka ketahui. Makanya menjadi panjang, saudara. Sangat panjang sekali. Ya, orang itu banyak sekali berputar-putar dalam dunia ini. Tapi itu kembali lagi, kita percaya bahwa keselamatan itu pun orang bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya selalu meyakini itu adalah anugerah yang paling besar dalam hidup kita. Ya, itu adalah anugerah yang paling utama dalam hidup kita. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Makanya, saudara, marilah kita dikatakan melakukan yang benar. Dengan kita percaya sebenarnya kita sudah melakukan yang benar. Kenapa? Karena kita sudah datang kepada terang supaya menjadi nyata perbuatan-perbuatan Allah dilakukan di dalam Allah. Ya. Jadi inilah akhir dari pembicaraan kepada Nikodemus itu. Kenapa orang tidak bisa dilahirkan kembali? Kenapa orang tidak bisa membuka hatinya kepada Yesus? Jawabannya adalah karena dia tidak memahami bahwa kasih Allah yang sempurna itu diwujudkan di dalam Yesus. Ya, begitu banyak sekali jalan yang ditempuh, jalan yang dicari. Begitu banyak sekali jalan yang dibuat, ya, untuk apa? Memperoleh keselamatan itu. Tapi ingat baik-baik, jalan satu-satunya hanya ada di dalam Yesus. Jadi tidak ada jalan yang lain. Saudara, ya, tidak ada jalan yang lain. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan, dituntut, ya, Tuhan menuntut mereka untuk benar-benar hidup di dalam apa? Hidup di dalam kasih itu. Ya, hidup dalam kasih, mewujudkan segala sesuatunya di dalam kasih.
Makanya saya sangat suka sekali dalam hidup ini, saudara, memahami bahwa anugerah yang terbesar, kasih yang sempurna itu ada di dalam Kristus Yesus. Ya, makanya dikatakan dalam Kidung Jemaat itu, ajaib benar anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Karena pengampunan dosa yang sangat luar biasa. Jadi sama dengan Israel memandang kepada ular itu, sama seperti, nah ini perbandingannya ya, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga jika anak manusia ditinggikan, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah sempurna. Mengapa kasih Allah sempurna? Ada dua hal yang kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama adalah karena di dalam kasih-Nya Kristus ditinggikan, dan yang kedua adalah karena Kristus wujud kasih yang sempurna bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kasih Allah yang begitu sempurna dalam hidup kami. Dengan hadirnya Yesus, dengan matinya Yesus di atas kayu salib, dengan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kami. Itu berarti, saudara, itu berarti Tuhan, kami sudah mendapatkan hidup yang kekal yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih buat pengampunan, terima kasih buat anugerah, dan terima kasih buat kasih-Mu. Dan kami terus menyerahkan kehidupan kami berjemaat di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kami berjemaat pun di sana ada kasih Kristus yang abadi, kasih Kristus yang sangat luar biasa itu, kasih Kristus yang sempurna itu hadir di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga seperti Tuhan, seperti Allah mengampuni kami, biarlah kami juga bisa mewujudkan kasih yang sempurna itu di tengah-tengah keluarga kami, dengan kami juga saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hidup kami, berkati bangsa kami, berkati kota kami, dan berkati segala yang kami perlukan dalam hidup kami ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lanjutkan hidup kita bersama dengan Dia, melangkah di dalam kasih yang sempurna itu, dan jangan lupa membagikan kasih yang sempurna itu kepada yang lain, supaya mereka yang tidak percaya, mereka beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, Shalom.